ngisi kuota mulu, kalau nggak itu status, pasang awal-awal status. Oh, dari status? Dari status dulu, rajin pokoknya setiap subuh, habis sholat subuh pasang status pokoknya setiap hari. Nanti kan orang lama-lama terbiasa ngeliat status kita dagang, oh berarti ini dia dagang. Kita tanya-tanya dong, gitu. Kayak pertama paket saya juga status awalnya, nggak langsung saya ke rumah, karena capek-capek juga kalau udah ke rumah ternyata nggak ada yang ikut kan. Diputar untuk usaha lain lagi? Usaha lain lagi. Wah, saya pikir tadi uangnya itu langsung ditaruh di bank gitu, dikumpulin. Ya ada yang ditaruh di bank, tapi kalau ada yang minta produk lain-lain, kenapa enggak gitu? Pengkreditan? Iya. Oh, jadi ada intinya diputer lagi. Nanti kalau kredit kita jadi uangnya itu sebagian ditaruh rekening, sebagian diputar lagi tuh. Iya. Putar untuk bisnis lagi. Iya, betul itu. Jadi keuntungan lebihnya di situ tuh. Iya. Sebagai upah mengutin. Iya. Soalnya kasus seperti ini juga banyak. Banyak. Yang kabur. Nah, itu tergantung yang megang. Sudah mau deket ini nih. Sudah mau leket lebaran, duit warga udah banyak, dia kabur. Misalnya sehari 5.000, duitnya 250.000, jadi duit persenan. Buat bagi-bagi warga, ya, buat bagi-bagi anak-anak ya, gitu. Pokoknya dia terserah dia deh yang ikut pokoknya. Duit receh gitu maksudnya? Ada yang ada beras, Coca-Cola 1, beras 5 liter. Terus nanti ada terigu 1 kilo, gula 1 kilo, biskuit kaleng 1, permen 1 box, kayak gitu. Beng-beng 1 box, kayak gitu-gitulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita kedatangan Ibu Ratna. Ibu Ratna ini adalah seorang praktisi ekonomi di wilayahnya, di kampungnya. Bukan cuma kampungnya aja ya. Ya, itu Bu Ratna cuma cuma satu kampung aja atau berapa kampung? Lumayan, nyampe ke Ciledug, Kreo, 3 berarti ya. Beberapa wilayah, Ciledug, beberapa kecamatan lah tuh. Iya. 3 kecamatan. Bisa bayangin nggak? 3 kecamatan. Nah, praktisinya lumayan unik. Jadi beliau itu ngumpulin duit untuk ikut paket. Warga yang mau ikut paket nih, paket tahunan, paket hari raya ya? Iya. Jadi paket hari raya tuh dikumpulin sejumlah sekian. Nanti kita interogasi aja. Kita wawancara sih, bukan interogasi kayak di kantor polisi. Jadi keuntungannya di mana? Keuntungan si Ibu Ratna di mana sebagai orang yang mengutin uang? Keuntungan si pesertanya di mana juga? Terus intinya usaha seperti ini termasuk usaha yang lancar atau yang kira-kira deg-degan? Kan namanya usaha ada 3 kemungkinannya. Balik modal, untung, rugi. Kalau usaha ini termasuk ada 3 kemungkinan atau cuma untung aja nih? Untung aja nggak ada rugi-ruginya, kan keren juga. Kita ketanya aja langsung nih. Bu Ratna, usahanya udah berapa lama nih? Lumayan udah 10 tahunan ya. 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun jalan. Itu paketannya itu kan ini kita ngomong paket hari raya ya? Iya. Paket hari raya itu apa aja paketnya? Dari sembako, biskuit-biskuit, minuman, nyampe permen-permen, ya pokoknya semuanya lah. Semua yang dibutuhkan di hari raya? Iya. Daging? Daging saya nggak main. Kenapa nggak main tuh? Soalnya saya nggak mau ngecewain orang lagi ya. Soalnya kan kalau daging intinya mau yang seger. Kalau yang mau seger harga lumayan kan? Di hari raya harga lumayan? Lumayan. Kalau kita beli daging beku, untung lumayan tapi kita ngecewain orang. Nggak enak kan? Banyak gaji apa gimana. Kalau daging yang baru motong kan bagus kan? Tapi uangnya juga bagus. Masa iya setahun kita dapat untung cuma 20.000? Kan nggak mungkin dong. Untuk daging? Iya. Contoh daging, orang paketan daging itu setiap orang tuh paketan artinya? Mingguan, 45 minggu. 45 minggu? Selama setahun tuh? Selama setahun. 45 minggu? Iya. Itu kalau dia, maksudnya nih kita awal membuka nih, seumpama pemirsa mau coba, saya coba apa yang dilakukan sama Ibu Ratna nih. Iya, boleh. Dia tuh nawarin ke tetangga tuh, ke tetangga, ke teman-teman, mau ikutan paket tahunan nggak? Nah, itu cara nawarinnya gimana? Apakah sudah ada press list harganya? Udah ada pakai brosur kita nawarin. Oh, emang sudah dibuat brosur? Nanti kita seminggu setelah lebaran kita kasihin. Nah, 2 minggu setelah lebaran kita datengin. Jadi nggak langsung di list. Jadi kita nyebar brosur dulu ke semuanya. Seminggu setelah lebaran? Nah, iya. Ngasih press list. 2 minggu setelah lebaran kita datengin. Nanya mau nggak gitu? Nah, mau nggak gitu? Paling lama pokoknya 3 minggu dah lebaran. 3 minggu. Karena kalau lewat waktu itu berarti nggak keputar. Nggak pas 45 minggunya. Putaran 45 minggunya nggak pas. Tuh pemirsa tuh saya aja nggak kepikiran tuh. Seminggu
bagi-bagi brosur, 2 minggu tanyain teman-teman dekat dulu ya biasanya. Iya, biasanya. Dimulai dari teman-teman, nanti dari mulut ke mulut tuh. Nah, iya. Nah, kembali lagi, itu di press list itu sudah paketan atau per produk? Per produk ada, per paketan ada. Sebenarnya untung lebih banyak per paketan, per parcel. Tapi karena saya orangnya gimana ya? Sebenarnya kalau kayak teman Rata kan makanya pada sukses karena dia main parcel, main box, murah. Dia per harian malah. Jadi sehari itu misalnya 4.500 dapetnya semua macam kan tuh parcel. 4.500 parcel. Oh, parcel. Oh, ini ngomong parcel nih. Parcel yang dipajang itu kan? Bukan buat beras gitu, bukan? Bukan. Ada yang dia mau pakai beras kan ada pilihan nanti banyak. Misalnya paket 1 4.500 ada yang ada beras, Coca-Cola 1, beras 5 liter. Terus nanti ada terigu 1 kilo, gula 1 kilo, biskuit kaleng 1, permen 1 box kayak gitu, beng-beng 1 box kayak gitu-gitulah. Itu paketan 4.500 ya. Umpama gitu ya. Ya, umpama. Terus ada paket kedua lain lagi. Ya, ada yang paket duit juga. Paket duit gimana tuh? Jadi ada parcel ada duit. Misalnya sehari 5.000. Duitnya 250.000. Jadi duit persenan. Buat bagi-bagi warga. Ya. Buat bagi-bagi anak-anak Ya, dia gitu. pokoknya dia terserah dia yang ikut pokoknya. Duit receh gitu maksudnya. Oh, ada juga begitu? Ada, makanya kalau saya diundang udah siap mental, saya bawa brosurnya semuanya. Ini dadakan ngundangnya. Nah, iya. Nanti kita bikin season kedua. Nah, Nanti iya. season kedua. Kalau ada yang mau kayak saya, lumayan lah. Yang penting pede satu. Kalau saya kurang pede sebenarnya. Ini masyarakatnya banyak ya. Yang nonton YouTube juga banyak. Dari Aceh, Gorontalo sampai ke Papua. Di mana-mana daerah, di mana-mana desa, kalian bisa lakukan seperti ini. Kita ngomong jeleknya nanti. Soalnya kasus seperti ini juga banyak. Yang kabur. Nah, itu tergantung yang megang. Sudah mau deket ini ya nih. Sudah mau deket lebaran, duit warga udah banyak, dia kabur. Ya itu udah ada. Udah, iya sih. Saya pernah dengar kayak gitu tuh. Udah, itu nyampe ke polisi semuanya. Nah, makanya kan yang jalanin harus orang-orang dipercaya, amanah. Iya, makanya kan alhamdulillah saya nerusin punya almarhum ya. Alhamdulillah orang pada percaya sama saya gitu. Saya juga nggak mau ngecewain orang. Makanya saya barang-barangnya yang bagus juga, ngasihnya yang berkualitas. Oke, kita lanjut lagi masalah press list nih. Berarti itu ada paketan. Ada yang per item nggak? Per produk aja ada? Iya, itu per item. Kalau saya ngambil yang per item. Yang per paketan nggak? Nggak. Soalnya banyakan yang demen per item sama saya. Nggak tahu jodohnya dapetnya per item. Contoh saya nih, saya mau ikutan yang beras karung sama minyak sekerdus biasanya. Minyak sedus. Iya, sama kan minyak sedus. Buat bawaan ceritanya kalau minyak. Buat bagi-bagi. Iya, yang seliteran. Itu bisa begitu tuh. Bisa. Yang lain saya nggak ikut. Nggak apa-apa. Ntar dihitung per harganya. Per kerdus minyak yang seliter dapatnya kan 12 item kan, 12 piece kan, 12 liter. Nah itu sekerdusnya 6.000 per minggu ya, per minggu bukan per hari, per minggu 6.000. Lumayan kan nyicil? Lumayan ya. Lumayan. 6.000 per minggu. Untuk 12 minyak. 12 minyak 2 liter. Seliteran. Kalau yang 2 liter dapatnya 6 berarti. Dapatnya 6. Nah, kalau gini, ini kan pemirsa anggap aja sambil belajar usaha nih. Kita interogasi usaha aja. Gini, kalau ini kan itu udah kita kumpulin nih. Iya. Enggak si A nih. Si A, si B, si C, si D gitu kita kumpulin ya. 6.000, 6.000 apa 10.000 tergantung itemnya lah. Anggap satu orang dia pilih kayak tadi tuh, minyak 6.000, beras berapa, ini berapa. Anggap dia 20.000 lah. Selama 45 minggu. Nah, dari yang ikut umpama ada 100 orang. 100 orang nih ikut nih. 20.000, umpama sama gitu, contohnya sama, 20.000. Berarti 20.000 kali 100. Jadi untungnya lumayan kan, hitung sendiri. Saya mau tanya bukan untungnya. Per tahun dah segitu pokoknya. Yang saya mau tanya bukan untungnya dulu. Ini 20.000 harga orang store. Iya. Umpama kalau mungutin hari apa umpama contohnya? Senin saya biasanya. Hari Senin. Di hari Senin mungutin 100 orang nih. 20.000. Berarti 20.000 kali 100. 2 juta. Iya. Benar nggak? Benar. Uang 2 juta cash ini dikemanakan? Diputer lagi dong. Puter lagi lah. Biar lumayan lah untungnya juga kan buat hari-harian mama biasa. Diputar untuk usaha lain lagi? Usaha lain lagi. Wah. Saya pikir tadi uangnya itu langsung ditaruh di bank gitu, dikumpulin. Ya ada yang ditaruh di bank, tapi kalau ada yang minta produk lain-lain, kenapa enggak gitu? Pengkreditan. Iya. Oh jadi ada intinya diputer lah. Nanti kalau kredit kita di konten terpisah. Ini
pengusaha, pokoknya kalau itu omsetnya harian lumayan. Bukan lumayan lagi. Nah, buat jajan. Dari omsetnya lumayan pemirsa. Ini saya undang kemarin juga sebenarnya lumayan bagus buat percontohan kita, buat orang yang seorang ibu bisa seperti ini, ibu 2 anak. Gini, jadi uangnya itu sebagian ditaruh rekening, sebagian diputar lagi tuh. Iya. Putar untuk bisnis lagi. Iya, betul itu. Jadi keuntungan lebihnya di situ tuh. Iya. Sebagai upah mungutin. Iya. Nanti lebaran ada lagi selisihnya untungnya. Iya. Tuh pemirsa. Kalau nggak paham, putar videonya dari ulang lagi, dengerin pelan-pelan. Jadi keuntungan kalian itu dari tahunannya dapat, hariannya juga dapat. tapi bagaimana kalau putaran harian ini bangkrut? Maksudnya usaha yang nggak jalan, kan resiko. Ya pasti. Kadang-kadang orang pesimis di situ kan. Tapi karena saya seleksi lagi itu, karena udah pengalaman, jadi yang kenal-kenal aja yang saya turutin. Permintaan yang kenal-kenal tuh. Iya, kalau yang nggak kenal-kenal, ya enggak lah, cuekin aja, bilang modal belum ada lah. Umpama, Bu Ratna, saya mau beli kulkas nih, gitu. Kreditin saya gitu. Sebulannya berapa kayak selama 6 bulan. Berarti kan selama 6 bulan itu kan, kalau dia kan sampai lebaran tuh. Iya. Wah, 6 bulan nih sebelum lebaran udah kumpul lagi duitnya. Tuh dilayanin yang begitu. Iya. Kalau orangnya dipercaya. Kalau orang nggak dipercaya. Enggak. Maaf ya. Tapi ada yang pernah macet. Ada yang banyak yang macet. Maaf ya, pokoknya yang nonton nanti. Yang penting, takutnya pas banget ada teman saya yang nonton. Yang penting nggak nyebut nama kan. Iya, tetap aja. Soalnya banyak yang bermasalah juga sama saya. Waduh. Tapi alhamdulillah sih yang bermasalah itu dibalas dengan kebaikan orang lagi, ada lagi yang baik. Jadi saya ketutup lah kayak gitu, ketutup. Artinya dibalas sama orang baik, ada yang ngambil, ibarat kata bayarnya bener dan lancar, dan dia ngambilnya nggak cukup sekali, 3 kali, 4 kali. Jadi kan alhamdulillah yang macet ada untung. Iya, yang macet itu nutupin yang ini dia. Yang lancar nutupin yang macet. Iya. Dari keuntungan yang lancar ini. Iya. Berarti ya namanya setiap usaha ada resiko sih, ya. ada resiko. Resiko di situ semuanya. Jadi memutarkan uang yang tahunan untuk kreditin orang-orang yang butuh bulanan, tapi bisa harian juga bayarnya, Bang. Bisa. Setiap hari. Contoh, saya ngambil HP harga 3 juta. Bayar hariannya berapa tuh? Misalnya sebulan 360, ya itu aja setiap hari, pokoknya mau terserah berapa. Yang penting sebulan itu 360. Oh, dicicil gitu? Ya, bisa. Soalnya kan nolongin ibu-ibu lah, yang ibu rumah tangga yang nggak punya kerjaan, yang nungguin hasil dari suami, nggak seberapa kan. Saya kredit HP harga 3 juta. Sebulan saya bayar 360. 360-nya bisa saya cicil setiap hari? Boleh. Setiap minggu? Boleh. Intinya sebulan 360? Iya. Yang udah pengalaman mah fleksibel berarti. Gampang digoyang. Gampangin ibu-ibu yang nggak bisa. Gampang digoyang. Nah, Bu Ratna, ada pesan-pesan kan nih, kan ibu-ibu di mana-mana desa tuh, di kota-kota tuh, atau di pelosok-pelosok banyak yang nganggur nih. Iya. Nih kalau nonton konten ini mungkin peluang usaha juga nih. Biar usaha seperti itu boleh tuh. Berarti cuma modal brosur aja kan di awal tadi kan? Iya, benar. Cuma modal brosur aja, cetak brosur, perputaran uangnya lumayan kalau ada bisa. Puluhan juta, ratusan ya? Apa? Kalau Bu Ratna, dari yang ikut semua itu perputaran uangnya tuh setiap tahun tuh ratusan, puluhan atau tapi nggak boleh nanya gitu. Nggak boleh, itu rahasia. Itu udah bukan edukatif lagi tuh. Nanti ada yang datang lagi ke rumah. Minjem duit. Ya minjem duit. Ya Allah. Enak banget dah, gurih banget Bulan kalau yang ngomong gitu mah. Dia nggak tahu kehidupan kita. Orang lain tuh banyak duit aja ya. Nah, itu dia. Ini jujur pemirsa, jujur. Kita podcast ini adalah podcast usaha, budidaya, bisnis semua dengan narasumber yang berpengalaman di bidangnya. Jadi kalau kalian mau atau kalian punya bahan atau apa, atau mau jadi tamu di sini, ngomong aja, Bang, saya ikut Bang, datang Bang gitu. Saya ikut datang Bang. Benar-benar. Ini terakhir nih. Ya. Bu Ratna ada pesan nggak buat mereka semua? Jadi ini ini buat semua yang nonton Detektif TV di sini. Saya masukinnya. Ya, maksudnya kalau mau usaha kayak saya yang penting satu jujur ya dan amanah. Jadi orang juga gampang mau ikut kita juga. Terus pede juga, kita harus pede. Pokoknya intinya nawar-nawarin kayak gitu kan, karena ada ibu yang pesimis. Lu mah emang udah biasa dagang, gua kan nggak pernah dagang. Nah itu tuh yang susah. Kita buat apa punya HP ngisi kuota mulu kalau nggak itu status, pasang awal-awal status. Oh, dari status? Dari status dulu, rajin pokoknya setiap subuh habis sholat subuh pasang status pokoknya setiap hari.
Nanti kan orang lama-lama terbiasa ngeliat status kita dagang, oh berarti ini dia dagang. Kita tanya-tanya dong, gitu. Kayak pertama paket saya juga status awalnya, nggak langsung saya ke rumah, karena capek-capek juga kalau udah ke rumah ternyata nggak ada yang ikut kan. Status, awal status juga Bang, Retna status. Nah pas gitu pas udah status, orang terdekat rata paranin. Kanan kiri rumah lah intinya. Terus temen-temen deket, ayo dong ikut paket sama gua nih, gini gitu, tenang aja, gini kan, lu udah tahu gua kan istilahnya. Pasti gini, alhamdulillah kan 10 tahun ini yang penting gitu aja Bang, nggak berubah. Lumayan. Nggak pernah berubah. Berarti nggak kecewa mereka? Enggak. Terus sampai pengalaman pribadi ya, ibunya main paket sama saya baru kemarin meninggal ya. Dia baru bayar 2 kali putaran karena ibunya amanain ke anaknya buat lanjut, alhamdulillah dilanjut anaknya. Ponaro, Bang Andan. Jalan sampai sekarang? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Iya. Ya pemirsa tuh sebuah edukasi yang menurut saya baik lah. Pilihan aja, sebagai pilihan usaha. Oh usaha seperti ini ada loh di sekitar kita tanpa kita sadar. Yang penting bagaimana kita amanah. Memulainya tadi udah diajarin tuh. Bikin status setiap habis sholat subuh. Orang terbiasa lihat status kita habis sholat subuh. Jangan statusnya lebay-lebay. Nggak pulang lagi. Curhat lagi ya. Nggak pulang lagi. Atau nggak ada kabar malam ini. Bla 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 bla. Status saya dagang. Nah, Setiap hari, walaupun saya bukan pedagang awalnya. Berbagi nggak pernah rugi kalau nggak pernah berbagi. Betul, Usikum itu. nafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah diskusi kita. Tulis di kolom komentar apa yang kamu pikirkan agar kita bisa mendiskusikannya lagi. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar channel ini terus terbangun dan kamu menjadi yang pertama mendapatkan pemberitahuan video untuk diskusi-diskusi kita yang lebih seru lagi.